Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Jamilatul Munirah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kehamilan pada remaja. Perlu diketahui ya, yang pastinya semua keluarga itu menginginkan keturunan seperti anak dan cucu. Tetapi bagi remaja itu sangat besar resikonya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, rahim belum siap untuk mendukung kehamilan. Yang kedua, sistem hormon itu belum siap. Ada juga yang ketiga, yaitu ketika seorang perempuan hamil, otot-otot belum cukup kuat untuk menjaga kehamilan yang berat. Lebih mudah terkena poraf subteris seperti wanita rahimnya keluar. Itu sangat membahayakan sekali dan sangat mengerikan ya teman-teman ya. Yang keempat itu ada meningkatkan resiko kanker rahim. Ada juga faktor-faktor resiko nih. Yang pertama medis seperti aborsi. Yang kedua ada psikologis seperti rasa bersalah, depresi yaitu seperti menyendiri. Terkadang ada yang berpikir ini ingin bunuh diri. Yang selanjutnya marah pada diri sendiri, merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil. Yang ketiga ada psikososial, perannya terhadap orang lain seperti ketergantungan mental, perubahan perannya dalam berkemasyarakatan, yang contohnya seperti yang tadinya kita seorang pelajar sekarang menjadi seorang ibu, mengikuti penyuluhan dan mengikuti posyandu. Yang selanjutnya ada tekanan dari masyarakat yang mencela terhadap perilaku. Yang ketiga dikucilkan dengan masyarakat dan hilang kepercayaan diri. Dia akan malu, dia akan merasa sendiri di dalam kemasyarakatan tersebut. Yang keempat itu ada masa depan remaja. Di antaranya ada kesehatan akan terganggu. Nah, mungkin dia mengalami stres atau gangguan jiwa. Yang kedua ada resiko kelainan janin. Yang ketiga, kematian janin bertambah tinggi karena dia mengaborsi seorang janin tersebut. Yang keempat itu ada bisa dinikahi atau terjadi pengguguran kandungan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kelima itu putus sekolah karena misalnya dia masih berada di jenjang SMP atau SMA. Dia putus sekolah karena dia mengalami KDTI, kehamilan tidak diinginkan. Yang selanjutnya masa depan anak akan terlantar. Nah, itu kasihan sekali jika anak tersebut terlantar karena dia besok akan mencari siapakah ayah kandungnya dan siapakah yang akan membiayai hidupnya, membiayai sekolahnya. Yang selanjutnya itu ada perkembangan bayi yang bertahan. Yang kedelapan ada risiko masa depan dan turunnya berat badan. Risiko masa depan, nah dia itu akan seolah-olah seperti hancur masa depannya karena itu tadi mereka akan merasa masa depannya itu hancur dan tidak ada lagi masa depan yang akan diraih, seperti dia mungkin merasakan putus asa. Berat badan semakin menurun itu karena mungkin dia terlalu memikirkan apa yang telah dia lakukan. Yang selanjutnya itu faktor kehamilan yang tidak diinginkan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Itu sangat penting sekali ya bagi kita untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, faktor dalam diri seperti mengurangi kewajiban dalam belajar, hilang karena di saat KTDI itu kita sia-siakan, kita tidak ingat bahwa kita itu seorang pelajar. Yang selanjutnya ada faktor dari luar kurang terkendali atau pengawalan orang tua. Seperti kita bergaul dengan orang lain, dengan teman-teman sebaya, yaitu kurang terkendali atau pengawalan orang tua, yaitu orang tuanya kurang memperhatikan seorang anak. Makanya anak itu bisa melakukan
semaunya mereka sendiri. Jadi kita dalam bergaul itu harus bisa memilih ya teman-teman ya, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus kita temani gitu. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi, lebih besarnya keinginan mengakses hal negatif. Nah, seperti zaman sekarang itu kan perkembangan teknologi semuanya sudah berkembang dengan baik ya teman-teman ya. Kita harus bisa menggunakan teknologi itu dengan baik, bukan dengan cara yang hal-hal yang negatif. Itu akan sangat berbahaya sekali bagi kita jika kita menyalahgunakan teknologi tersebut. Ada juga mengapa sih KTD itu terjadi? Yang pertama, menstruasi terlalu cepat. Itu sangat berpengaruh sekali karena mereka ingin cepat-cepat merasakan ingin berkeinginan untuk melakukan seksual. Yang kedua ada minimnya pengetahuan tentang pengetahuan seksual. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.